Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami mengambil tentang sistem pakar untuk menentukan penyakit tomat menggunakan metode forward chaining yang beranggotakan yang pertama oleh Rahmat Sobirin dengan NIM 18120591. Untuk Mas Rahmat mungkin bisa raise hand. Oke, yang selanjutnya adalah saya sendiri, Syaiful Anwar, dengan NIM 18120594. Untuk selanjutnya adalah Yonata Fajar Ismaharja dengan NIM 18120597. Untuk Mas Yonata bisa resen. Oke, yang selanjutnya adalah Muhammad Ilham Fadilah dengan NIM 18120599. Mungkin bisa resen, Mas Ilham. Udah ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah Mas Abdan Syakuro dengan NIM 18120603. Untuk Mas Abdan mungkin bisa raise hand. Oke, langsung ke pembahasan. Mungkin untuk Mas Abdan bisa langsung di-share screen. Nah, untuk bagian pertama yaitu dari Oke, untuk bagian pertama representasi pengetahuan kaidah produksi. Untuk bagian database fakta akan dijelaskan oleh saudara Yonata Fajar Ismaharja. Untuk Yonata mungkin bisa langsung diambil alih. Presentasi kaidah produksi gejala, terdapat kode gejala dan keterangan gejala. G1 adalah apakah tanaman terlihat layu dan daun buah tanaman warnanya kuning. G3 apakah daun tanaman menggulung, mengering dan rontok. G4 apakah tanaman menjadi mati. G5 apakah terdapat bercak kecil berair pada daun, dan seterusnya sampai G33 apakah terdapat jamur pada batang. Lanjut ke database penyakit. Di dalam database penyakit terdapat kode, nama dan keterangan. Dimulai dengan P001, yaitu nama penyakit layu fusarium. Layu fusarium disebabkan oleh Fusarium oxyporum. Jamur ini menyerang bagian jaringan pembuluh tanaman tomat, sehingga jaringan pembuluh akan berubah warna menjadi coklat dan mengakibatkan terhambatnya aliran air dari akar ke daun. P002 nama penyakit bercak daun Septoria, disebabkan oleh jamur Septoria lysopersici spec yang merusak daun dan menyerang tanaman tomat. P003 bercak coklat, ditandai dengan tomat yang terserang tampak bulat coklat atau bersudut dan berwarna coklat sampai hitam, dan seterusnya sampai P0014 dengan nama penyakit Bustanum lemela sp. Serangannya bisa menyeluruh pada bagian tanaman baik daun maupun dilanjutkan oleh berikutnya. Oke, pada bagian role. Nah, berikut ini adalah struktur tabel pakar. Oke, pada struktur tabel pakar terdapat dua, yaitu penyakit dan gejala. Nah, di sini penyakit terdiri dari 14 dan gejala terdiri dari 33. Seperti halnya yang terpampang pada tabel berikut, seperti penyakit dengan kode P001 dengan gejala yang telah diceklis. Nah, seperti halnya G1, G2, G4, G14,
G23 dan G22 itu menyatakan bahwa penyakit dengan kode P001. Begitupun dengan penyakit dengan kode P002 sampai dengan penyakit dengan kode P0014 dengan gejala G2, G4, dan G33. Nah, untuk penjelasan dari struktur ini dilanjutkan oleh Muhammad Ilham Fadilah. Selanjutnya adalah aturan-aturan atau rule. Aturan yang pertama atau rule yang pertama, pada aturan atau rule yang pertama dengan melihat tabel 3 di atas dapat ditentukan aturan yang digunakan untuk penyakit layu fusarium, yaitu if apakah tanaman terlihat layu, n apakah daun muda dan daun tua tanaman warnanya kuning, n apakah tanaman menjadi mati, n apakah tangkai daun tanaman merunduk, n apakah tulang daun tanaman seperti pucat, n apakah pangkal tanaman berwarna coklat, n apakah tanaman terlihat segar pada pagi hari dan sore hari. Selanjutnya, then, kemudian disimpulkan penyakitnya adalah layu fusarium. Sama halnya pada aturan kedua atau rule yang kedua, dengan melihat tabel 3 di atas dapat ditentukan aturan yang digunakan untuk penyakit bercak daun septoria, yaitu if apakah tanaman terlihat layu, kemudian n, dan seterusnya sampai ditentukan penyakitnya. Kemudian untuk pohon keputusan akan dijelaskan oleh Abdan. Selanjutnya yaitu adalah pohon keputusan. Di sini dapat dilihat dimulai dari start, terus apabila gejala 1 atau G1, lalu NG2 atau gejala 2, NG3 atau gejala 3, NG4, NG10, NG14, NG18, dan dapat disimpulkan bahwa penyakitnya itu P6. Selanjutnya di sini apabila G1, NG2, NG4, NG14, NG18, NG23, NG24 dapat disimpulkan bahwa penyakit yaitu P1. Sama halnya dengan gejala 1, if G2, NG4, NG33 dapat disimpulkan bahwa penyakitnya yaitu P14. Selanjutnya yaitu inferensi forward chaining. Yang pertama yaitu pengertian forward chaining. Dapat dilihat di sini bahwa metode forward chaining merupakan salah satu dari metode inferensi yang berarti metode ini dapat digunakan dalam proses sistem berbasis pengetahuan untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang sudah diketahui. Pada sistem pakar yang kami buat ini menggunakan forward chaining karena kami melalui pendekatan di mana fakta-fakta yang dianalisis terdahulu. Berbeda dengan backward chaining, di mana kalau backward chaining itu penjelasannya dimulai dari hipotesa terlebih dahulu atau di akhir dulu. Lalu di sini metode forward chaining ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pencarian. Yang pertama dengan memasukkan semua data yang tersedia dalam sistem pakar pada satu kesempatan dalam sesi konsultasi, dan yang kedua dengan hanya memberikan elemen spesifik dari data yang diperoleh selama sesi konsultasi kepada sistem pakar. Selanjutnya yaitu untuk contoh cara kerja sistem dengan metode forward chaining akan dijelaskan oleh Mas Saiful Anwar. Oke, baik. Untuk contoh cara kerja sistem dengan metode forward chaining. Oke, yang contoh pertama adalah di sini ada tersedia 4 kolom. Yang pertama adalah gejala, keterangan gejala, penyakit, dan keterangan penyakit. Dimulai dari keterangan gejala, apabila si user menginputkan apakah tanaman terlihat layu, keterangan gejala-gejala yang dicentang-centang oleh si user bebas nanti. Nah, lalu di centangannya itu nanti tuh
muncul gejala dengan kodenya berurutan seperti G1, G2, G4, G14, G18, dan G23 serta G24. Itu nanti akan merujuk pada keterangan dengan penyakit layu fusarium dengan kode P001. Nah, lalu setelah diketahui penyakitnya yaitu layu fusarium dengan kode P001, maka muncul solusi. Yang pertama adalah solusi non-kimiawi dan yang kedua adalah kimiawi. Untuk yang non-kimiawi antara lain dengan menerapkan pola bergiliran rotasi tanaman yang bukan sefamili, menggunakan benih atau bibit yang sehat, mencabut tanaman yang sakit agar tidak menular dengan menggunakan MPHP untuk meningkatkan suhu tanah. Lalu yang kedua adalah dengan cara kimiawi, yaitu dengan cara mencelupkan akar bibit tomat ataupun ceri ke dalam larutan fungisida benomil 1000 ppm sebelum ditanam. Lalu yang selanjutnya untuk contoh kedua sama halnya seperti dengan contoh yang pertama, namun yang di contoh kedua adalah dengan kode P003 dengan keterangan penyakit adalah bercak coklat, yaitu akan muncul solusi seperti yang ada di bawah. Nah, ini. Solusinya juga ada dua, yaitu solusi non-kimiawi dan kimiawi. Lanjut ke bawah. Nah, untuk selanjutnya adalah pembuktian bahwa penyakit P001 adalah benar akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Sobirin. Baik, di sini untuk membuktikan bahwa P001 benar yang mana yang telah dijelaskan di atas. Oke, seperti halnya database yang telah diinputkan oleh user atau pengguna. Nah, di sini dicontohkan seperti diinputkan data atau gejala-gejala G1, G2, G3, G4, G5, G9, G14, G15, G18, G23, G24, dan G25. Oke, dari database yang telah diinputkan atau gejala-gejala yang telah diinputkan, maka akan dicari atau knowledge base-nya akan mencari dari 14 penyakit tersebut. Nah, mesin akan mencari dan ternyata menemukan gejala dengan penyakit dengan gejala-gejala tersebut. Yang pertama, mesin akan mencari yang dari kecil dulu atau yang dari sedikit. Nah, ternyata ditemukan yaitu penyakit dengan kode P009 dengan gejala 1, G2, dan G9. Oke, bawah. Nah, dari gejala-gejala tersebut sudah diketahui, maka akan dibuat fakta baru yaitu dengan kode P009 atau penyakit 9. Oke, selanjutnya mesin akan mencari lagi, ternyata masih ada, yaitu di penyakit P002 dengan gejala G1, G3, G5, G15, dan G25 yang telah diberi warna merah. Oke. Dan setelah ditemukan, akan dibuat fakta baru lagi, yaitu P002. Nah, mesin akan mencari lagi, dan ternyata masih ada dengan penyakit satu dengan gejala seperti G1, G2, G4, G14, G18, G23, dan G24 itu menyatakan penyakit P001. Maka akan dibuat fakta baru yaitu P001. Nah, mesin akan mencari terus, tapi sampai di sini proses dihentikan. Kenapa? Karena tidak ada rule yang bisa dieksekusi lagi. Nah, maka dengan ini rule P001 atau yang dicari tadi bernilai benar. Kenapa? Karena gejala yang telah diinputkan di database tersebut merujuk ke P001. Itu kan ada 3, P01, P02, P09. Kenapa P01, enggak P09 atau P02? Karena ya database yang dirujukan itu lebih banyak atau lebih masuknya P01. Kalau P9 itu tidak masuk karena yang lebih banyak ada gejala-gejalanya. Oke. Selanjutnya itu penjelasan dari inferensi penalaran forward chaining.
Nah, untuk tampilan interface akan dijelaskan oleh kembali lagi ke saudara Saiful Anwar. Oke, baik. Sebelumnya tadi dijelaskan oleh Mas Rahmat, sekarang adalah ke interface yaitu atau mockup. Tampilan yang pertama adalah tampilan beranda dengan tampilan seperti yang ada di layar. Ini untuk garis-garis yang pertama yang ada di sini itu dapat diisikan seperti merek dari perusahaan. Misal dapat diisikan sistem pakar penyakit tomat. Lalu di bawahnya adalah menu-menu. Nah, menu di sini tersedia ada 5 menu yang pertama adalah beranda, lalu ada daftar penyakit, terus konsultasi, terus lalu ada bantuan, masuk admin. Nah, untuk beranda itu tampilannya seperti ini. Nah, lalu untuk daftar penyakit itu nanti isinya adalah jenis-jenis penyakit seperti tampilan pada nomor 2 ini. Lalu ke bawah lagi yaitu adalah tampilan gejala. Nah, nanti apabila diklik pada menu yang sudah diklik, nanti pada panel yang ada di di kanan bawah ini yang di dalamnya ada tabel lagi yang bertuliskan tabel gejala penyakit, itu akan berubah menjadi menu yang yang sudah diklik tadi. Lalu lanjut ke bawahnya adalah tampilan konsultasi, form input data pengunjung. Nah, data sebelum melakukan konsultasi dan berlanjut ke form kuesioner, pengunjung wajib menginputkan nama, umur, dan mungkin di kolom ketiga ini hanya desainnya saja, nanti itu bisa diisi semisal nama, umur, lalu pekerjaan. Kalau sudah, klik selanjutnya atau next, lalu akan dialihkan ke tampilan kuesioner. Nah, di sini nanti yang pada garis-garis pertama pada tabel yang ada di kolom kanan bawah ini, itu yaitu adalah isi dari pertanyaan konsultasi. Lalu yang di bawahnya adalah isian ya atau tidak. Nah, lalu kalau sudah dipilih baru diklik jawab. Lalu setelah diklik jawab nanti akan muncul hasil analisa di tabel analisa seperti pada gambar. Lalu yang selanjutnya adalah tampilan bantuan. Nah, tampilan bantuan seperti pada gambar ini berisikan panduan cara penggunaan aplikasi apabila orang tersebut masih bingung dalam penggunaan aplikasinya. Lalu yang selanjutnya adalah untuk fitur admin. Ini ada yang pertama adalah login untuk admin. Setelah login nanti akan dialihkan ke tampilan admin yang berisikan adalah menu input penyakit, input gejala, input relasi, lalu ada ubah penyakit dan ubah gejala, serta laporan dari penyakit dan gejala. Nah, di panel yang tengah itu kan terdapat tampilan dari setiap submenu. Nah, apabila menu yang ada di kiri yang itu diklik, maka nanti tampilan dari setiap menu dalam panel tengah itu akan berubah sesuai dengan isi dari yang ada di menu yang diklik. Nah, mungkin untuk interface itu saja. Lalu selanjutnya adalah biodata pakar. Nah, di sini kami kelompok 4 ini bekerja sama dengan pakar saudari Laila Nurhidayah SP dengan umur 26 tahun, berasal dari lulusan S1 Pertanian dengan pekerjaan wirausaha. Lalu selanjutnya, nah, oke, mungkin udah dari kelompok kami presentasinya sudah cukup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.